Sosialisasi pembangunan menara telekomunikasi. Misi kami, bermitra dalam mencapai potensi melalui teknologi dan infrastruktur telekomunikasi. Dengan PIC Lapangan Bapak Daeni Irawan. Apakah pembangunan menara telekomunikasi seluler saat ini diperlukan? Berikut akan kami presentasikan tentang rencana pengembangan jaringan telekomunikasi. Saat ini kebutuhan akan layanan jaringan telekomunikasi sangatlah penting, yang mana letak geografis negara kita yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dengan masyarakatnya yang berbagai kepentingan serta keperluan yang besar, sangat tergantung akan layanan telekomunikasi yang handal dan mumpuni untuk bisa digunakan secara efisien. Sehingga kebutuhan komunikasi dengan dunia luar saat ini merupakan suatu keharusan yang harus diikuti dalam era perkembangan zaman. Mengapa butuh infrastruktur telekomunikasi? Perkembangan dan inovasi teknologi 4G dan 5G sangat cepat, sehingga kebutuhan jaringan saat ini sangat diperlukan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan dalam sektor pendidikan secara online atau jarak jauh sangat dibutuhkan untuk para pendidik bapak dan ibu guru kita maupun peserta didik anak-anak kita yang masih dalam proses belajar di sekolah-sekolah di berbagai tingkatan maupun di perguruan tinggi. Di saat era pandemi COVID-19, jaringan telekomunikasi sangatlah diperlukan agar proses pembelajaran masih tetap bisa dilakukan meski dalam kondisi terisolasi. Perkembangan di sektor ekonomi secara digital saat ini sudah sangat diperlukan, diantaranya banyak masyarakat memanfaatkan untuk berbisnis secara online sehingga secara efisien bisa dilakukan di rumah tanpa harus sewa outlet atau toko dengan menggunakan aplikasi jual beli diantaranya Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli dan masih banyak layanan e-commerce yang lainnya. Aplikasi layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab untuk keperluan pesan dan antar makanan maupun berpergian sangat dibutuhkan di saat pandemi hingga sekarang ini. Perkembangan di sektor kesehatan juga sangatlah penting dengan menggunakan layanan Halodoc maupun aplikasi BPJS Kesehatan dan Peduli Lindungi untuk informasi COVID-19 secara up-to-date bisa cepat terlayani. Perkembangan telekomunikasi secara handal dan cepat dibutuhkan juga untuk mengetahui informasi keadaan saudara kita yang tertimpa musibah bencana di daerah lain, sehingga dengan cepat melalui telepon, WhatsApp maupun video call atau tatap muka langsung antar pengguna telepon, atau melalui berita media online maupun streaming semua bisa diketahui secara cepat dan langsung kondisi berita di belahan dunia manapun. Dengan adanya jaringan telekomunikasi dan perangkat apapun yang digunakan. Jadi apa sih manfaat telekomunikasi itu? Memperbaiki kualitas sinyal dan mempercepat arus informasi, membantu pertumbuhan ekonomi, dan pemanfaatan teknologi komunikasi. Karena itu pembangunan menara telekomunikasi sebagai solusinya. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan memiliki dampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kutipan Ramirez dan Esfahani di tahun 1999. Ternyata tower telekomunikasi bermanfaat ya. Terus, bagaimana dengan struktur dan kekuatan tower? Bagaimana dengan isu radiasi tower? Bagaimana dengan petir karena tower? Data teknis pembangunan menara telekomunikasi, sebagai berikut. Pertama, soil atau hammer test. Pengujian tanah atau soil test, untuk mendapatkan gambaran detail mengenai tipe dan kekuatan tanah sehingga dapat dilakukan perhitungan secara akurat kedalaman pondasi. Hal ini agar menjamin pondasi yang dibangun sesuai dengan kondisi tanah maupun gedung. Pembuatan desain dan gambar secara teknik, sesuai dengan hasil soil maupun hammer test. Lalu pekerjaan konstruksi sesuai dengan desain dan standar yang telah ditetapkan. Berikut gambaran atau peta desain dalam satu site atau lokasi tower yang sudah berdiri dan beroperasi. Berikut penjelasan tentang isu radiasi. Daya pancar radiasi antena adalah maksimum 20 watt, sehingga tidak menimbulkan induksi atau radiasi pada makhluk hidup di sekitarnya. Tentang kekuatan tower. Tower atau menara sudah dirancang dan diperhitungkan sesuai perhitungan teknis konstruksi untuk mampu bertahan kokoh menahan kecepatan angin 120 km per jam dan mampu bertahan 40-50 tahun. Soal isu petir. Tower atau menara sudah dilengkapi alat penangkal atau penyerap petir. Grounding berupa elektroda logam sehingga menjamin tidak ada gangguan petir baik makhluk hidup ataupun peralatan elektronik di sekitarnya. Dan, bahkan lebih aman bagi lingkungan sekitar dengan adanya tower sebagai penangkal petir. Terkait isu tersebut tadi,
Sebuah site atau tower di Indonesia sudah dilakukan riset dan penelitian oleh Magister Rekayasa Keselamatan Industri di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan tersertifikasi, serta ditandatangani oleh Insinyur Sunarno, Magister Engineering Doctor of Philosophy. Sebuah site atau lokasi berdirinya tower dijamin oleh perusahaan asuransi. Jika nanti suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, akibat berdirinya tower dan bisa dibuktikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pihak tower provider akan bertanggung jawab sepenuhnya. Dengan disertai surat pernyataan jaminan dan asuransi. Mari kita bekerja sama dan berkolaborasi untuk memajukan negeri ini. Pembangunan dan perkembangan infrastruktur telekomunikasi memberikan dampak untuk peningkatan kehidupan masyarakat. Dalam proses pembangunannya perlu ada kerjasama antar semua pihak, pemerintah, masyarakat, perusahaan tower provider dan operator telekomunikasi. Saya Daeni Irawan, PIC atau Personal in Charge. Untuk informasi selengkapnya terkait partnership silakan menghubungi saya dan jangan lupa subscribe, like maupun dislike serta share informasi berikut ke masyarakat untuk menambah literasi sangat dibutuhkan sebagai amal jariah, dan tetap semangat di masa sulit. Sekian dan terima kasih diucapkan.